Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami berdua di program Berita Daerah yang pastinya Anda tunggu-tunggu. Bima Menyapa edisi hari ini bersama saya Ayu Lestari dan saya Iko Suaib. Nanti kita akan menghadirkan beragam berita rekan Tari selama sekitar 1 jam ke depan. Ada berita terkait dengan sidang lanjutan kasus dari pembunuhan yang ada di Tangga sana kembali diwarnai kericuhan. Betul Jadi sekali. warga atau keluarga korban itu mengejar terdakwa. Ini menjadi langganan. Betul. Oke, juga nanti ada berita terkait dengan Wawali yang melakukan sidak ke Dinas Kesehatan. Atau dan yang dari pelayanan gitu, pelayanan kesehatan. Di dunia pendidikan kami hadirkan juga berita untuk Anda pemirsa terkait dengan berita bagus ya untuk di wilayah Kota Bima sendiri telah diterapkan sistem digital kelas Edmudo, salah satunya di SMP Negeri 1 Kota Bima. Waduh, good ya. Jadi good news, baik ya. Ini good news. Oke, nanti juga ada berita terkait dengan tinju kejuaraan nasional ya. Kejuaraan nasional lah kayak yang ada di Kota Bima. Baik, berita pertama silakan rekan Tari langsung saja. Baik, terima kasih rekan Iko. Sidang lanjutan kasus pembunuhan kembali diwarnai kericuhan. Selasa 2 Februari, keluarga korban kembali mengamuk hendak menghakimi terdakwa. Begitu usai sidang lanjutan kasus pembunuhan dengan agenda mendengarkan pengakuan tersangka, keluarga korban langsung mengamuk di ruangan sidang Pengadilan Negeri Rababima. Sidang di Pengadilan Negeri Rababima ini merupakan sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa pembunuhan yang terjadi di Desa Tangga, Kecamatan Monta, yang menewaskan Anwar 28 tahun. Pelaku membunuh korban akibat pengaruh minuman keras yang ditenggaknya. Namun tidak ada motif lain atau masalah apapun dengan pelaku. Sebelum akhirnya pelaku menusuk korban sebanyak 2 kali tepat di lorong samping rumahnya. Keluarga korban pemirsa sangat marah dan ingin menghakimi pelaku hingga pada saat pelaku naik ke dalam mobil. Bahkan keluarga korban ada yang melempari mobil polisi dengan air. Untuk diketahui juga pemirsa, setiap kali sidang berlangsung kerap diwarnai kericuhan. Sidang rencananya pemirsa akan dilanjutkan Selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa. Ayu Lestari, Bani Wahab, Bima TV melaporkan. Jadi memang setiap kali ada kasus pembunuhan ini selalu ada kericuhan ya? Kericuhan langganan. Ini gara-gara ini keluarga korban ini marah dengan terdakwa dan rata-rata ingin terdakwa ini dihukum mati. Tapi ini kan kemauan. Tapi kita tunggu saja bagaimana nanti sidang lanjutannya. Hasil akhirnya kita serahkan kepada sang hakim. Baik, kita tinggalkan terkait dengan kericuhan. Kita masih lanjutkan berita berikutnya. Silakan rekan Tari. Baik, terima kasih rekan Iko. Wakil Wali Kota Bima Haji Arahman Haji Abidin sambangi petugas kesehatan yang bertugas di beberapa pusat kesehatan masyarakat Kota Bima. Kegiatan ini dalam rangka memantau sejauh mana kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ruang untuk kita di puskesmas bisa melayani. Saat kunjungan ke sejumlah puskesmas, Wakil Wali Kota Bima didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Azhari. Selain memantau langsung kinerja dari para petugas kesehatan, juga memantau kondisi ruangan, baik itu ruangan pelayanan maupun ruangan penyimpan alat-alat kesehatan, serta gudang obat-obatan. Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Bima sempat menanyakan tentang kondisi dan kenyamanan para petugas kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Udah lama sampai kali ini. Pas rehab tahun lalu. Dari rehab. Ya udah harus ada. Tidak ada tempatnya juga, tidak ada.
pilihan wilayahnya. Biasa dia pilihan wilayahnya di Polda, datang ke sini umum. Oh gitu. Iya, maunya sendiri sih, maunya pasiennya. Maunya sendiri. Kegiatan turun langsung untuk melihat kinerja dan kondisi para petugas kesehatan ini akan terus dilakukan. Harapannya agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal. Maskur Irianto, Bima TV melaporkan. Langsung ditinjau oleh wawalinya. Wali. Gitu. Istilahnya belusukan ya. Belusukan ini juga untuk memantau bagaimana kinerja Kinerja. mereka sebenarnya yang ada di lapangan. Apakah betul. mereka makan-makan sambil ongkang-ongkang kaki gitu ya, sambil melayani masyarakat juga. Jadi bisa gitu. dinilai langsung oleh Wakil Wali Kota Betul Bima. sekali, karena ini memang pelayanan kesehatan ini sering sekali dikritik Iya. oleh masyarakat ini karena pelayanan umum Terkait kan paling pelayanan, banyak. ya. Betul sekali, ini kan tiap hari ini ada aja keluhan, ada orang Iya. ada sakit dan lainnya. Iya. Baik, kita akan tinggalkan berita terkait dengan pelayanan ini Iya. yang langsung ditinjau oleh Wakil Wali Kota Bima. Kita akan ke berita berikutnya dengan terkait dengan kinerja yang ada di Dinas Catatan Sipil. Betul. Di mana pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima tahun 2016 ini akan meningkatkan kinerja pendapatan dan pembuatan administrasi kependudukan dengan sistem jemput bola, yakni salah satunya dengan mendatangi sekolah menengah atas untuk pembuatan KTP elektronik. Salah satu sekolah yang didatangi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah SMAN 4 Kota Bima. Sekitar 200 siswa kelas 2 dan kelas 3 yang sudah cukup umur untuk memiliki kartu tanda penduduk mengikuti program tersebut. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, Mariamah, menyatakan sistem jemput bola ini dilakukan untuk pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi kalangan remaja usia sekolah yang sudah cukup umur untuk memiliki kartu tanda penduduk. Ketika akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di luar daerah, pelajar ini sudah memiliki KTP. Ini untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, terutama anak-anak usia 17 tahun. Hari ini hanya perekaman, Bu ya? Perekaman hari ini, nanti pencetakannya di kantor. Akan pelayanan jemput bola mulai dari tingkat SD, SMA. Jadi untuk semuanya terkait dengan administrasi kependudukan, kami akan melakukan pelayanan jemput bola. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 4 Kota Bima, Muhtar, mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, pengurusan kartu tanda penduduk agak sedikit susah dilakukan. Namun dengan adanya program jemput bola ini, maka para siswa tidak perlu lama-lama untuk mengurus KTP, namun hanya menunggu tim dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang akan mendatangi sekolah. Agak repot. Agak repot. Jadi dengan adanya program seperti ini, anak-anak kita tidak perlu repot-repot harus tinggal menunggu di sekolah. Menunggu di sekolah. Jadi oleh karena itu kami sangat mengapresiasi ini program pemerintah. Iya. Pelayanan pendataan dan pembuatan administrasi kependudukan dengan sistem jemput bola ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari kunjungan ke sekolah hingga ke kelurahan-kelurahan. Maskur Irianto, Bima TV melaporkan. Iya, jadi sistem jemput bola ya di Jemput SMA bola. Negeri 1. Ini jemput bola doang atau gimana sih? Bukan ya? Bukan. Bukan. Jadi memang untuk kegiatan ini memang dilakukan oleh dinas terkait agar siswa juga tidak terlalu lama-lama mengantri di Betul sekali. dinas terkait, Karena ya. pengalaman pribadi saya kemarin ya baru tamat SMA ceritanya. Oke, ini kan saya juga mikirnya kan lama prosesnya ini. Namanya administrasinya dan administrasi di lain-lain ya. pemerintahan itu cukup lama, tanda tangan ke sini dan ke sini. Jadi ini sangat mudah dan katanya tadi janjinya langsung juga akan menuju ke kelurahan. Kelurahan-kelurahan. Good, Ya. akan bagus. Semoga cepat terrealisasi dan juga nanti disambut baik oleh pemerintah dan warga juga. Betul. Baik, nampaknya
Kita harus break sebentar pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Bima Menyapa. Dan hutan kita adalah paru-parunya. Aku tahu semua ini dari acara TV Bumi Hijau. Saksikan di TV lokal kesayanganmu. Hati-hati, kuman dapat masuk melalui tangan putra-putri Anda. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun. Jadi kopi Tambora itu sebelum letusan 1815 itu kopi Tambora itu sudah ada. Terima kasih pemirsa, dan rasanya senang sekali Anda masih menyaksikan Bima Menyapa edisi hari ini. Betul sekali, harus tetap stay bersama kami karena akan memberi kita ini berdua akan memberikan berita-berita yang tentunya menarik. Salah satunya ini pemirsa, ini dengan janji tadi terkait dengan tinju meninju. Jadi Kota Bima pemirsa akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan tinju amatir junior dan youth dan rem Wira Bakti. Kejuaraan ini pemirsa akan dilangsungkan 10 hingga 14 Februari di lapangan Serasuba, Kota Bima.
Kota Bima ingin menjadi tuan rumah terbaik untuk turnamen terbuka tinju dan rem wirabakti. Untuk itu panitia menggelar rapat persiapan di Aula Pemkot Bima Selasa 2 Februari. Hadir dalam rapat ini Sekretaris Daerah Kota Bima Muhammad Trum, Dandim 1608 Bima Letkol Edi Nugraha, Ketua Pertina Kota Bima M. Tajil Arifin. Kejuaraan tinju ini akan diikuti oleh sejumlah daerah seperti Bali, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kabupaten Bima, serta Raja Ampat, Papua. Bahkan untuk peserta dari Raja Ampat akan mendatangkan 16 petinju terbaiknya. Sekda Kota Bima meminta agar panitia dapat menyiapkan semuanya dengan baik karena harus menjaga citra daerah. Apalagi sebelumnya sudah ada pengalaman menghadirkan petinju dunia Chris John. Khususnya persatuan tinju, kita tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Kita harus maju terus karena pengalaman kemarin kita sudah dapatkan. Tinggal kita melengkapi kekurangan-kekurangan. Begitu pula pada saat pasangan ini pertandingan nanti, Pak Anda nanti mohon di koordinasinya silaturahmi terhadap senior kita. Sementara itu, Dandim 1608 Bima Edi Nugraha menegaskan akan terlibat serius dalam menyiapkan kejuaraan Danrem 1608 Bima ini. Dimintanya ada koordinasi antara panitia sehingga semua bisa lancar. Ada 5 provinsi yang Rapat persiapan ini juga membahas hal teknis mulai penyiapan ring tinju, kesiapan tim medis, serta penginapan seluruh peserta. Sofian Asari, Bima TV melaporkan. Iya, untuk kejurnas ini akan digelar selama 4 hari ya di Kota Bima. 4 hari. Puncaknya itu tanggal 14 Februari. Berkaitan dengan bertepatan dengan Valentine ya? Valentine-nya. Oke lah, tinggalkan Valentine, tapi mereka juga nanti akan berwarna Valentine kalau yang kalah sampai merah muda mukanya. Baik, lanjut ke berita berikutnya. Pemirsa, jadi Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN Kota Bima, pemirsa, menjadi satu-satunya sekolah tingkat menengah pertama yang menjadi sekolah model untuk penerapan digital class Edmudo maksudnya pemirsa. Sistem belajar secara online ini membuat siswa sangat antusias dan program ini diharapkan bisa meningkatkan prestasi siswa. Di Kota Bima mulai diterapkan sistem pembelajaran baru, yaitu dengan menggunakan aplikasi yang bernama Digital Class Edmudo. Di tingkat sekolah menengah pertama, SMP Negeri 1 Kota Bima menjadi sekolah model untuk penerapan Digital Class Edmudo. Sedangkan di tingkat sekolah dasar, yaitu SDN 55 Kota Bima, dan di tingkat sekolah menengah atas, yaitu SMA Negeri 1 Kota Bima. Digital Class Edmudo atau kelas maya merupakan terobosan baru dalam sistem dunia pendidikan di Indonesia. Edmudo dirancang untuk membuat siswa bersemangat belajar di lingkungan yang lebih akrab. Di dalam Edmudo, guru dapat melanjutkan diskusi kelas online, memberikan penilaian untuk memeriksa pemahaman siswa, dan rencana penghargaan kepada siswa secara individual berdasarkan kinerja atau perilaku. Menggunakan desain yang mirip dengan Facebook dan menyediakan guru dan siswa tempat yang nyaman untuk menghubungkan, berkolaborasi, dan berbagi konten. Saya mutu pendidikan yang semakin meningkat, ya. Semua data itu kan bisa dilihat oleh siapapun. Ini kan sudah transparansi yang berkaitan dengan administrasi, yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Sehingga di sini saya memberikan motivasi kepada siswa, guru, pegawai, dan semua yang ada di dalam sekolah ini untuk benar-benar bisa menggunakan yang namanya yang berkaitan dengan komputer, laptop itu.
Ya. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Bima, Dr. Randus Saiful MPD menjelaskan bahwa telah ditambah 5 titik Wi-Fi gratis untuk mendukung program digital kelas Edmudo tersebut. Siswa yang mempunyai laptop bisa memanfaatkan Wi-Fi gratis untuk belajar selain ruang komputer yang telah disediakan oleh sekolah. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruangan komputer di SMP Negeri 1 Kota Bima. Untuk pemirsa ketahui bahwa SMP Negeri 1 Kota Bima ini menjadi sekolah model untuk penerapan program digital kelas Edmudo. Nah, untuk berbincang sekarang saya akan berbincang langsung dengan salah satu siswa yang sedang melakukan tryout di ruangan ini. Baik pemirsa, siapa namanya Dek? Ira. Ini lagi ngapain? Lagi uji coba ujian online. Ujian online, tryout ya? Iya, tryout. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Gimana perasaannya tryoutnya? Senang. Maksudnya senang sih. Senang, soalnya gimana? Susah apa standar ya? Iya, susah dikit. Susah gitu. Tapi yang jelasnya senang dengan adanya digital kelas ini. Terus harapannya ini bagaimana nih? Semoga lulus lah. Semoga lulus ya. Terima kasih Dek. Sistem digital kelas Edmudo dirasakan sangat efektif untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Semoga dengan sistem baru ini bisa memotivasi seluruh pelajar untuk bisa meningkatkan prestasi belajar. Ayu Lestari, Bani Wahab, Bima TV melaporkan. Jadi serba online ya. Online. Dan juga ini ya matching ya dengan program Pemkot Bima yang mengadakan Wi-Fi gratis di sejumlah titik penting di Kota Bima. Berarti enak sekali mendukung. Jadi ada tiga sekolah tadi ya, di mana saja? SDN 55. Untuk SDN-nya itu SDN 55. SDN 55. Terus SMP Negeri 1 Kota Bima dan SMA Negeri 1 SMA 1 Kota Bima. Semoga nanti bisa juga dicuplik oleh sekolah lain dan langsung menjalar gitu biar enak juga. Tapi ini ada sisi dampak buruknya rekan Tari. Jadi nanti selain ada juga yang tidak memiliki laptop, bagaimana ya kira-kira gitu ya? Iya, kepala sekolahnya juga meminta agar siswa juga tidak terlalu mendesak orang tuanya untuk membelikan laptop ya. Kalau misalnya ada dana yang tersedia untuk membeli laptop, silahkan dibeli. Tapi kalau memang tidak, ya tidak usah, karena juga kepala sekolah menyediakan ruangan komputer. Ruangan komputer. Jika bisa juga dengan mobile phone ya? Iya. Betul sekali. Oke baik, kita nampaknya harus jeda lagi pemirsa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini, jadi tetap di Bima Menyapa. Kita hidup di dalam bumi yang hijau. Dan hutan kita adalah paru-parunya. Aku tahu semua ini dari acara TV Bumi Hijau. Saksikan di TV lokal kesayanganmu. Hati-hati, kuman dapat masuk melalui tangan putra-putri Anda. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun.
Jadi kopi Tambora itu sebelum letusan 1815 itu kopi Tambora itu sudah ada. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih setia menyaksikan Bima Menyapa untuk edisi hari ini. Baik, di edisi terakhir, sebelum kita menutup, kita sudah seperti biasa langsung menghadirkan, seperti yang saya janjikan tadi, pimpinan redaksi dari Harian Umum Bima Express. Kita langsung sapa karena sudah ada di samping kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana hari ini, Bang? Baik saja, Miko. Baik saja. Baik, kita langsung saja. Tari, mungkin langsung mau nanya pertama. Langsung, kira-kira apa ini, berita apa aja yang akan dihadirkan di Bima Express? Iya, untuk edisi Rabu kita merangkum berbagai liputan ya, berbagai bidang, pendidikan, hukum, dan birokrasi, sosial kemasyarakatan. Oke. Pada halaman pertama kita menurunkan berita soal kurir ya, dan 3 residivis narkoba yang ditangkap aparat kepolisian kemarin malam ya. Kemarin malam ya. Ini kota apa kabupaten? Di kabupaten ya. Di kabupaten. Itu jadi dugaan kurir. Iya, di parkiran Hotel Kalaki Beach ya. Nah, penangkapan itu pertamanya kurir. Setelah pengembangan kurir itu 3-nya ditangkap di Kota Bima. Di Kota Bima. Ya, ini termasuk salah satu hotel yang lumayan mewah ya di Kabupaten Bima ya. Iya. Tapi ya, menjadi tempat begini. Ini transaksi atau gimana emang? Ya, halaman parkirnya, kurirnya mungkin mau disebarkan di mana kita belum tidak tahu itu ya, penjelasan polisi seperti itu ya. Iya. Baik, silakan. Nah, kasus ini juga semakin menambah rangkaian kasus narkoba yang membelit kaum muda Bima. Kaum ini muda Bima, betul. Kita khawatirkan, Bung Iko. Oke. Selanjutnya kita langsung ke Dompu, Bung Iko ya. Ke Dompu langsung. Ada berita yang ya kurang menyenangkan kayaknya ini ya. Oke. Kasus perceraian di Dompu itu ternyata dipicu oleh perselingkuhan. Ya, dominannya seperti itu ya. Jadi dari 1.220 kasus sepanjang tahun kemarin, itu 800-annya itu selingkuh. Ya. Karena perselingkuhan. Dipicu perselingkuhan. Jadi tren juga ya kata selingkuh ya. Saya pikir sih cuman trennya di TV, televisi nasional atau apa. Tapi ternyata sudah langsung ke Kabupaten Dompu ini jadi pemicu utama ya. Ini kalau diidentifikasi ada PNS nggak di situ? Abdi negara. Untuk PNS memang dijelaskan situ, tapi jumlahnya sedikit ya. Sedikit ya. Jadi dari 1.220, 800-nya kasus cerai gugat atau dilakukan oleh pihak istri, sisanya 200-an cerai talak. Nah, cuman pemicunya itu yang
perselingkuhan. Itu yang berita ini mungkin terkait dengan guru yang gantung diri kemarin, bukan ya? Iya, itu juga kaitan dengan itu, Bung Iko ya. Jadi penjelasan dari pihak pengadilan itu tidak ada kasus dia yang yang dibahas di Pengadilan Agama Dompu itu. Kaitan dengan pemberitaan soal pemberian surat cerai oleh istrinya yang memicu dia gantung diri itu ya. Gantung itu diri. Penjelasan dari pihak Pengadilan Agama Dompu ya. Ini bisa menjadi pelajaran ya. Kalau perselingkuhan gitu, walaupun isu atau apa, ini menjadi pemicu perceraian. Betul. Ini bagi pasangan-pasangan muda atau yang belum nikah ini, Mbak Ayu. Ya, mari silakan dengarkan tadi. Menjadi pelajaran. Nah, selanjutnya dari WOHA kita lari ke WOHA lagi. Berita kemarin ya. Jadi Kepala Pasar TNT Pak Agus Salim membantah ada pungutan liar. Nah, itu ada pungli di sana. Nggak ada katanya. Ya. Semoga faktanya juga nggak ada. Tapi nggak tahu ya. Tapi ada ekornya. Ekornya dari 48 pedagang yang terdata, 20 diantaranya diakui oleh Pak Agus ini ada uang terima kasihnya. Terima kasih. Mungkin yang 100.000 itu ya. Apa bedanya uang terima kasih sama pungli? Beda kata-katanya. Beda kata-kata ya. Oke deh. Ada mungkin uang kalembo ada juga, itu masuk pungli nggak? Iya. Kalau ada juga yang mendengar ada uang dengar gitu ya. Uang dengar. Ya karena mendengar transaksi ya dengar ada kedapatan. Kalau saya sebaiknya begini, tinggalkan amplop, ambil kain isi. Nah kasus ini sebenarnya seperti Bung ikut katakan tadi, pungli sama terima kasih ini kan beda-beda tipis. Beda kumis ya? Iya, beda-beda tipis sehingga kita harapkan ya aparat pemerintah tegas soal ini. Tegas, nggak ada uang terima kasih, nggak ada uang terima kasih dan sebagainya. Karena memang ini akan sangat mengganggu kenyamanan para pedagang ya. Dan memicu untuk yang lain juga gitu ya, bagaimana namanya? Karena mereka juga udah digaji dan lainnya ya, gitu ya. Iya. Selanjutnya ada juga kasus ya yang mencuat ini. Tiba-tiba ada kasus laporan dari Sekda Kota Bima. Sekda Kota Bima. Ya, ternyata mengejutkan karena ternyata pada November lalu, Pak Sekda ini melaporkan dugaan laporan palsu, penghinaan ya. Kepada siapa ini? Iya, ini atas nama Nasruddin ya. Nasruddin. Jadi, ya, Nasruddin ini adalah dalam saya nggak asing ya. Iya, dalam klaim suratnya ini ada Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia AWPI Bima. Oh, mengatasnamakan wartawan. Ya, surat itu ya. Oh, berarti wartawan Nasruddin ini ya? Iya, kelihatannya ini ya. Nah, surat itu diajukan ke inspektorat, tapi oleh Pak Sekda ini jadikan barang bukti. Nah, ini menariknya di situ, Bung Iko ya. Jadi, inspektorat tidak melaporkan balik laporannya ke pengadu, tapi itu dijadikan barang bukti ke Polda. Ini yang kita lihat tahu oleh Sekda tadi. Nah, kasus ini sudah pada tahapan penetapan tersangka. Penetapan tersangka belum? Ya, Pak Nasruddin ini menjadi tersangka. Sudah jadi tersangka dan ya? itu diakui oleh Pak Nasruddin sendiri. Pak Nasruddin sendiri. Iya. Mengejutkan ya tiba-tiba ya, karena kan November tahun 2015 ini maksudnya, 3 bulan yang lalu. Karena pernah ada di Mataram itu. Oh gitu, nggak pernah ada kasakusuk dan lainnya tiba-tiba langsung jadi tersangka saja. Nah, isi surat itu adalah dugaan bagi-bagi duit pada orang-orang dekat Pak Sekda itu dugaannya ya. Nah, ini masih yang memicu dugaan penghinaan itu. Oh, dugaan penghinaan. Nah, bagaimana lika-liku kasus itu? Baca besok gitu. Baca besok juga. Apakah ini juga uang terima kasih atau uang kalembo ada di baju ini ya? Makanya baca Bimex. Baik. Selanjutnya untuk di Kota Bima ada di Kabupaten Bima ya, ada dari informasi dari Partai Golkar, Bung Iko ya, dan Mbak Ayu, bahwa pengganti Bupati terpilih Indah Damayanti itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan? Ya, dia adalah peraih suara ketiga di Dapil 1 atas nama Azhar. Nah, atas itu, nama Azhar ya? Itu Dapil 1? Dapil 1 di sana, di Bolo dan sekitarnya sana ya. Oke, siap-siap ya, karena kan diancang-ancang Februari ini sudah dilantik ya berarti. Iya. Oke, peraih suara ketiga berarti ya? Iya, peraih suara ketiga untuk Golkar ya. Selanjutnya ada juga dari Kabupaten dari berita dari WOHA ya, dari WOHA ada kerusakan dari Wawo ya. Oh, dari Wawo. Ya, dari Wawo ini ada sedikit. 3 siswa SDN 2 Maria yang berprestasi. Ini ternyata 3 orang itu ternyata
seringkali berprestasi membawa nama sekolahnya di level kecamatan maupun kabupaten. Sampai ya, itu yang berita bagusnya dari anak didik kita ya. Prestasi dalam bidang apa? Iya, bidang pendidikan ya, lomba-lomba dan sebagainya itu ya. Okay. Nah, ini juga mereka mengharumkan nama Wawo di tingkat kecamatan dan kabupaten. Juga pada level yang lebih tinggi. Sebentar, bukan sekolah yang rusak yang disegel sama siswa kemarin ini, bukan ya berarti ya? SDN Maria, iya ini benar berarti ya? Iya. Oh, ini sekolah yang berprestasi. Ya, emang dulu kan disinggung bahwa prestasinya oke, tapi prasarananya tidak oke. Itu dari sekolah ini tadi untuk diketahui SD ini memang cukup prestasinya mengantarkan muridnya sampai tingkat ke level nasional loh gitu. Berarti ini mengukir prestasi lagi. Baik, itu menjadi catatan pemerintah juga. Oh, ternyata ini melahirkan generasi penerus. Nah, oke. Selanjutnya ini silakan. Buat Mbak Ayu ini ya. Ini juga pemirsa di manapun Anda berada. Buat pengantin baru. Belum. Ya makanya calon pengantin baru itu diusulkan oleh pejabat dishub tanam 1 pohon. Supaya membantu pemerintah dalam program penghijauan dan reboisasi. Habis kita beli pohon bang. Iya. Kode nih, Bang. Bisa juga diminta. Oke, berarti ini ada di 2 daerah juga mencuplik ya gitu. Mencuplik ini supaya menanam atau reboisasi gitu. Ini salah satu syarat juga yang sudah dicuplik oleh Kabupaten Bima. Saya kira ini program yang bagus ya. Betul sekali, karena Bima kan kian hari kian panas gitu ya. Terkenal sekali. Dan ada cerita dari orang-orang tua Bung Iko bahwa pohon kelapa yang hari ini tumbuh tinggi itu kan udah puluhan tahun. Hari itu ditanam oleh generasi yang lama ya. Gitu. Nah, generasi hari ini kira-kira yang menanam kelapa kan udah jarang jadi. Nah, itu akan terasa pada puluhan tahun ke depan. Puluhan tahun. Nah, ini pohon taria bukan kalau nggak sekarang dimulai itu akan lama. Betul sekali. Oke, bagi yang ingin menikah silakan memberi pohon, menyediakan pohonnya, bukan pohon cinta tadi. Oke, selanjutnya dari Kota Bima ada informasi terbaru ya, yang soal kantor imigrasi Bung Iko ya. Nah, kantor imigrasi ini akan efektif pada awal Maret nanti ya. Maret 2016 ini. Hasil itu setelah Wali Kota Bima dan jajarannya bertemu dengan Menkumham Yasona Lawli di ruangannya di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Tinggal beberapa minggu lagi. Iya, jadi mereka membahas soal itu, persiapan kantor imigrasi yang akan melayani beragam item. Nah, item apa saja itu yang perlu dibaca oleh pemirsa. Betul sekali. Jangan dibongkar banyak. Ini kabar gembira sebenarnya, tidak perlu lagi ke Sumbawa jauh-jauh ya. Tidak perlu Sumbawa ya. Berarti sekarang ada di Bima. Ada sekitar 7 item yang menjadi yang kewenangan kantor imigrasi Bima ini untuk pengurusan administrasi itu ya. Saya juga sebenarnya mau kembali ke daerah saya tapi nggak ada kantor. Kemana? Ke luar negeri. Oke, baik. Selanjutnya masih di Kota Bima, Wakil Wali Kota mengecek kesiapan pelayanan instansi kesehatan ya. Instansi jadi kesehatan. Dinkes dan Puskesmas. Oke. Nah, kesiapan itu dalam kerangka sidak yang tadi, dan dari sisi kedisiplinan sekitar 98% itu mereka hadir semua ya. Oh, 98. Ya, tapi ini terkait dengan kehadiran ya? Gitu bukan kehadiran, tapi dari sisi kehadiran. Dari mereka sisi kehadiran. Standby di lokasi. Standby di Dan lokasi. itu menunjukkan kesiapan aparat kesehatan untuk melayani masyarakat. Atau jangan-jangan bocor ini, Bang? Enggak. Ya, nggak tahu ini. Biasanya kan sidak itu kan satu lokasi kan sudah di SMS ke tempat lain. Bocor ya gitu. Dia kan asik makan gitu di kantor-kantor ya. Tidak tahu saya Bung Iko itu. Oke, apa juga isinya juga silakan baca di edisi. Selain sidak itu, Pak Wali juga mengecek kesiapan stok obat-obatan. Stok obat-obatan. Ya, karena musim hujan tentunya betul sekali. Biasanya banyak yang masyarakat yang sakit. Oke, menjelang pancaroba juga. Silakan, apalagi Bang? Selanjutnya dari Kota Bima juga ada survei lokasi jalan ekonomi di Oilubu ya, sepanjang 250 meter oleh tim Dinas PU dan kantor kelurahan Dodu ya tadi ya. Dodu. Jadi Oilubu itu yang menuju ke atas sana, itu ya, ya. Bang? Oke, baik. Nah, itu di sana akan menjadi jalan ekonomi untuk kelancaran pengangkutan hasil pertanian masyarakat. Itu tujuannya ya, Iko ya. Nah, kita harapkan itu segera diwujudkan karena pengangkutan hasil pertanian itu kan juga akan sangat mempengaruhi tingkat
perputaran barang gitu deh. Itu aja, betul sekali ya. Iya. Dan lancar gitu ya. Iya, kelancarannya. Kalau sebelumnya saya pernah ke sana itu jalannya lumayan seret Gitu ya ya. gitu ya. Tapi sekarang akhirnya rencananya mau diperbaiki. Oke, silakan. Selanjutnya dari Kota Bima juga nanti ada tinju Bung Iko ya. Ada tinju. Ya, ada tinju ya untuk di lapangan Selasuba. Oke. Nah, tinju ini akan diikuti oleh berbagai daerah petinju terbaik berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada yang dari Papua, Raja Ampat. Berarti ini tingkat nasional ya? Iya, tingkat nasional ya. Pada tanggal 10 sampai 14 Februari nanti akan dihelat. Dan gratis gitu. Gratis ya. Saya juga mau nonton ikutan ini. Jotos ya. Kira-kira cewek suka nggak ini? Cewek biasanya nggak suka yang keras-keras Bang, ditinju saja hatinya kalau mereka. Nah, dari Kota Bima juga ini yang sangat ironis Bung Iko ya. Jalan di depan rumah Sekda itu rusak parah ya loh. Sekda Kota Bima ya. Iya, di Jalan Gatot Subroto itu ya. Itu kubangan airnya panjang sekali ya. Ini trik atau apa? Atau memang nggak sadar ini jalan ini? Ya, itu memang jalan kewenangannya provinsi Bung Iko ya. Provinsi punya ya. Sehingga Kota Bima memang tidak berkapasitas untuk membenahinya memang ya. Tapi kan minimal ada usulan lah Bang. Itu kan di depan ini rumah pejabat loh. Orang ke berapa? Orang ketiga. Itu aspek koordinasi ya. Aspek koordinasi yang nah, kita harapkan dengan sentilan-sentilan masyarakat ini ya ada koordinasi yang lebih intensif sehingga Jalan Gatot Subroto yang juga ramai dilalui apalagi di kompleksnya kampus itu segera diperbaiki gitu. Segera diperbaiki semoga. Baik. Yang terakhir Bang Iko ada upaya jemput bola dari Dituscapil Kota Bima terhadap para siswa. Ya, siswa dalam pengurusan KTP elektronik. Ya. Nah, untuk pertama kali mereka anjang sana ke SMA 4 Kota Bima tadi ya. Betul sekali. Nah, perekaman itu memudahkan siswa karena memang ya tidak perlu jauh-jauh ke Dituscapil. Nggak perlu lama-lama ngantri dan lainnya gitu. Oke. Nah, upaya jemput bola ini juga untuk memastikan bahwa mereka yang umur 17 tahun itu yang sudah berhak itu bisa mendapatkan identitas kependudukan yang jelas, yang khas, sehingga bisa juga digunakan untuk pengurusan administrasi lainnya. Iya, betul sekali karena memang KTP ini kan cukup penting sekali ya. Apalagi mereka yang sudah kelas 3 mau masuk UMPTN dan lainnya. Iya, jadi biasanya selama ini kan setelah ujian kan rame di kantor-kantor itu ya, sehingga ini kan juga mengurai level kemacetan mengantisipasi ya. Oke, baik. Kinerja bagus nampaknya. Oke, nggak usah banyak-banyak Bang, karena edisi Rabu ini harus dibaca oleh pemirsa sambil minum kopi, sambil santai. Ada berita terbaru Bang Iko ya juga kita muat itu, tapi dari level nasional. Informasi pelantikan kepala daerah. Nah, ini. Nah, ada di BIMEK itu ada di BIMEK. Agendanya adalah tanggal 11-12 gubernur dan wali kota, tanggal 15 bupati dan gubernur dan wakil gubernur tadi ya. Tanggal 15 bupati dan wali kota. Bupati dan wali kota. Itu di Istana Negara. Di Istana Negara sudah dijelaskan. Ya, itu dijaga oleh Mendagri ya. Berarti sudah ada titik terang ya. Iya. Nggak ada lagi yang polemik apakah di provinsi, ibu kota provinsi atau apa. Berarti sekarang langsung ke Jakarta. Oke. Baik. Oke, stop Bang. Gak usah banyak-banyak. Kalau catatan redaksi apa kira-kira yang disentil kali ini edisi Rabu Bang? Kita memberi catatan soal pernyataan wakil wali kota ya. Yang mana? Soal hakikat aparatur pemerintah tadi ya kemarin ya. Yang Pak Wakil Wali Kota menyarankan agar aparatur itu mendengarkan suara hati masyarakat. Suara rakyat. Ya, jadi kita menemukan tulisan soal pejabat merakyat. Nah, pejabat merakyat ini adalah karena inti dari pengabdian, inti dari aparatur pemerintah adalah penghambaan diri untuk kepentingan masyarakat. Penghambaan. Ya, bahasa saya ya. Jadi mewakafkan diri untuk kepentingan masyarakat. Berarti itu pilihannya. Betul sekali karena memang pilihan mereka adalah abdi negara dan mereka memang harus melayani gitu loh. Itu pekerjaan mereka. Siapa suruh jadi PNS gitu. Kita siapa suruh jadi penyiar. Iya, itu dia. Makanya fondasi dasar dari pemahaman abdi masyarakat inilah yang perlu terus diluruskan arah kiblatnya itu agar para aparatur kita tetap dalam jalur
maksimal melayani masyarakat. Ya. Koridornya juga. Ya, jadi gitu, tidak mencuri-curi waktu ke pasar dan sebagainya. Betul. Kan malu ya kalau pakai baju keki, menteng baju keki tiba-tiba keluyuran di pasar. Gitu. Ya. Nanti setelah kerja saja karena memang ada waktu ya, betul sekali. Nah, jadi hakikat abdi masyarakat inilah yang kita beri porsi penekanan agar Kota Bima yang sedang digenjot pembangunan ini juga semakin ditopang oleh kedisiplinan PNS, betul sekali, ASN, dan juga mereka semakin memahami bahwa posisinya sebagai abdi masyarakat harus tetap dikedepankan, betul, dan ini juga akan menjadi sarana bagi mereka untuk dekat dengan rakyat. Betul sekali. Ya, berjarak dekat dengan rakyat. Terus kalau mereka ke pasar itu bukan dekat dengan rakyat, gitu-gitu dengan pakaian keki sambil nawar ikan itu bukan ya? Iya, benar di kantor ya. Bukan ya gitu. Iya. Nah, itu berarti harapannya ke depan itu nggak ada lagi razia Pol PP gitu tiba-tiba yang diangkutnya adalah mereka yang berpakai baju keki gitu ya. Iya. Tiba-tiba ada di pasar, tempat karaokean dan lain-lainnya. Iya, harus maksimal bekerja. Iya. Nah, kita harapkan penekanan Wakil Wali Kota ini juga dilanjutkan dengan aksen pada aspek lainnya. Betul misalnya sekali, razia tadi ya. Gitu. Ya, razia tadi misalnya. Razia di pasar, keramaian-keramaian. Dan itu masih kita lihat mungkin ada semacam kartu kendali kalau keluar tujuannya apa, diberi paraf apa, sehingga ketika dirazia dia bisa menunjukkan kepentingannya keluar sini. Oke, intinya lebih ketat lagi apa alasannya ya, biar ini juga ya apa namanya, ini menjadi shock terapi juga lah. Kasih sanksi tegas gitu ya supaya aduh ternyata kalau keluar selain dari jam pekerjaan kita tuh ada sanksi yang tegas gitu. Iya. Kalau di lingkungan Setda saya kira bisa ya karena posisi pagar yang agak ketat itu ya, itu bisa dilakukan saya kira. Kinerja tinggal dilanjutkan pada SKPD. Betul sekali, tinggal dilanjutkan saja. Oke. Itu saja mungkin Bung. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah langsung membedah apa aja isi dari Harian Umum Bima Express edisi hari Rabu. Hari Rabu. Sekali lagi sudah kita sampai di sini karena memang pemirsa harus membaca Bimex edisi hari Rabu. Oke, dengan kita sudah menghadirkan pimpinan atau pimpinan redaksi dari Harian Umum Bima Express tadi, artinya kita harus pamit undur dulu karena sudah berakhir perjumpaan kita malam hari ini. Silakan ditutup rekan Tari. Baik, jangan lupa saksikan Bima Menyapa untuk hari esok edisi hari Rabu, tetap masih bersama kami berdua di waktu dan jam yang sama. Oke, kita langsung pamit undur. Atas nama kru yang bertugas, saya Iko Suaib dan Ayu Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.